Selamat malam Bapak Ibu, selamat kembali di channel Stock Dictionary. Ya, hari ini di video ini saya akan membahas terkait consumer goods ya. Nah, cuma di sini saya nggak masukin Unilever. Jadi kalau mau nonton yang Unilever, silahkan cari di video satunya yang membahas inflow outflow-nya asing ya. Karena di sana saya membahas Unilever. Ya, jadi langsung aja ada 6 saham yang akan saya bahas hari ini. Pertama ada IJPP, lalu ada INDF, ketiga ada Mayor, keempat ada OLTJ, kelima ada HMSP, dan yang keenam ada GGRM. Ya, langsung aja ke saham pertama, ICBP ya. Hari ini luar biasa lagi, ya, naik 4%-an. 4% luar biasa nih, nembus resisten, cuma kepentok dua resisten di 8350. Sama resisten downtrend lainnya ya. Jadi ini juga garis-garis yang saya buat ini, support resistennya ini ternyata sesuai sama ya, ini ya, Fibonacci ya, hampir mirip dengan Fibonacci ini di 61,8%-nya, terus di 786%-nya, terus di 100%-nya ini ya. Nah, ini jadi saya hapus saja Fibonacci-nya. Ya, jadi secara garis besar ICBP ini luar biasa nih, volumenya meningkat drastis ya dari sebelum-sebelumnya di atas average terus sudah 2 hari, yang mengakibatkan lonjakan harganya kalau 2 hari udah 7 ditambah 4 sudah 11% dalam 2 hari. Luar biasa untuk sekelas ICBP, harganya segini 2 hari 11%. Nah, cuma di sini asing keluar sedikit sih, keluar sedikit, cuma ini masih bekas akum ya kemarin ya, mungkin barangnya masih ada. Jadi ini juga ngerakin hari ini bukan asing ya, karena strengthnya kecil. ICBP ini besok bisa melanjutkan kemungkinan naik ya. Retest dulu, dia mau ngetes nih resisten, 3 resisten di atas ini mungkin besok akan dites dulu. Kalau kuat sangat bagus, kalau nggak kuat ya kita udah tahu dia akan turun kemana gitu. Ya, mungkin dulu ini ke resisten kecilnya nih di 8070 ini ya. Mungkin akan mantul dulu ke sini. Kalau ini nggak kuat ya ke sini. Nah, kalau di sini nih mudah-mudahan udah kuat nih di mana? Di 7800. ICBP ini harga sempat ya harganya di bawah harga Covid ya. Harga Covid aja udah diskon. Ini harganya ternyata di bawah Covid lagi gitu. Harga lebih diskon lagi. Nah, makanya nggak heran reboundnya juga cepat, karena kemarin saat Covid aja reboundnya termasuk cepat ya. Anak Covid. Nah, ini Covid ya, 20 Mei. Ini 20 Maret. Covid ini. Ya kan? Harga Covid segini. Di 8368. Ternyata dikasih harga lebih murah lagi di 7795. Lah sekarang kok dikasih lebih murah lagi CBP gitu ya. Makanya ini reboundnya cepat karena mungkin harga demandnya juga menarik gitu buat ICBP. Nah, targetnya ICBP kemana kalau bisa tembus ya, ke 8730 25 ya, 8725 dulu lah. Ini di sini udah ditembokin ya dari kemarin ya, sebelum-sebelumnya. Mau turun nggak kuat, mau turun nggak kuat, jebol naik lagi, berhasil naik, turun lagi, amanan di situ. Ya, mungkin juga ICBP mungkin akan konsolidasi di range harga 8.300 sampai ke 8.070 ini 75. Ya, mungkin akan konsol di sini nih ICBP atau sampai ke sini ya, ke 7791, ngebentuk higher low-nya yang baru. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting volume oke, asing nanti ya mudah-mudahan masuk lagi asing ya. Jadi yang gerakin ini ternyata bukan asing kemarin harganya 2 hari. LG, AK, BB. Nah, small akumulasi, normal akumulasi ini baru punya barang nih, berarti small akumulasi ya. Gitu. Untuk GCBP target terjauh 9375 paling jauh. Ya, nih di pucuknya sini nih. Tunggu aja. Masih arah naik nih. Kalau ini neckline, terus nanti mungkin juga dia ngebentuk neckline di sini, terus turun jadi cup and handle, naik lagi. Wah, itu bagus banget itu. Ya, skenario-nya gitu ya. Mudah-mudahan terjadi skenario-nya. Ini juga mau arah ke atas, EMA-nya.
Nah, ada kemungkinan membentuk bentuk seperti itu. Terus selanjutnya kedua ada INDF. INDF juga ini secara candle INDF lebih bagus ya daripada ICBP ya, karena berhasil sempat nembus, cuma gagal sih. Tapi maksud saya dia berhasil naik dulu nih di atasnya ini dan gak bentuk ekor ke bawah gitu. Cuma candle seperti ini juga rawan koreksi sih, karena ini juga udah sempat tembus pas ini ya 10 Mei ini tembus 1, 2, 3, 4 resisten ditembus sekaligus sehari. Nah, saham seperti ini biasanya itu akan istirahat dulu, apalagi di sini udah terbentuk doji. Nah, besok tinggal di maintenance nih. Dia akan mungkin retest lagi baru turun atau langsung turun gitu. Nah, ini tergantung pasar, besok respon pasarnya di INDF ini seperti apa, INDF ICBP seperti apa gitu. Jadi kalau INDF masih potensi naik, masih bagus ya, karena udah mulai berhasil naik di atas EMA 20, 50 dan 150 nya. Tinggal nunggu ini 2 EMA ini crossing ke 150, dia akan balik uptrend. Nah, ini kemarin sideways sudah lama banget ini dia. Berapa tahun nih? Dari 2017 ya. 2017. Dari Juli 2021. Ya, jadi ini sideways sudah lumayan lama. Nah, mudah-mudahan nih mulai tembus lagi. Nggak usah jauh-jauh dulu lah. Target terjauhnya nih 6.950. Ya, kalau yang dekat ya di sini dulu nih 6.600. Oke. Itu dulu yang penting taat sama support resisten biar kita terarah jalannya. Oke, selanjutnya saham ketiga ada Mayor. Mayor ini pas di resisten ya, tutupan. Ini bagus banget, candlenya juga nembus 1, 2, 3 resisten ditembus langsung, terus konfirmasi. Nah, besok kalau nggak kuat pun kemungkinan akan retrace dulu ke 1715 ini, balik lagi gitu ya. Nunggu ini crossing, nanti jalan naik bareng sama EMA nya, terus cross EMA 150. Nah, ini cakep nih Mayor ya. Nah, cuma di sini yang gerakin memang bukan asing, kendali ini asing udah keluar semua. Cuma volume, lihat volume breaknya bagus banget ya, volume ngebreak resisten ini bagus. Jadi besok ini Mayor kalau misalnya retrace menambah muatan bisa nih Bapak Ibu ya, dari situ Mayor. Arahnya terdekat ke 1990, terjauh di 2171 ya. Ini nanti yang jauh lagi, nanti masih jauh lah, pelan-pelan dulu ya, karena pasar masih volatil. Sideways di sini aja udah bagus gitu, tektokan, ambil cuan, tektokan, ambil beli support, jual resisten, udah cuan kayak gitu. Ya, cuan berapa persen? Kalau pasarnya labil 6%, 7%, atau misalnya main di bawahnya, jangan nyampe situ deh, nyampe sini misalnya 16%, lumayan. Ya kan, tektokan dulu aja, nggak harus naik, yang penting kita tahu entry-nya kapan sih. Gitu ya. Kita tahu entry-nya kapan, bisa entry di mana, sikat gitu, hajar langsung, nggak usah ragu. Kecuali nggak usah ragu tuh beli, tapi saat tutup ya kita harus taat sama support kita, apalagi udah di bawah gini. Ini jebol udah nggak ada kata lain, dah jual, udah nggak usah pegang tak panjang yang tapi kan ada kemungkinan dia turun dikit. Nah, nggak ada, udah Bapak Ibu tutup langsung jual, cari saham yang lain. Oke, seperti itu ya, pasar lagi volatil. Lalu selanjutnya ada WLTJ. WLTJ ini juga di persimpangan. Dia juga sebelumnya berhasil tembus 3 resisten, cuma berhasil naik sih di atas 3 resisten ini ya. Jadi di atas EMA 20, 60 dan resisten di 1505 ya, sempat tembus. Nah, cuma sekali lagi ini bentukannya seperti ini juga nih, volumenya kecil, nggak seperti volume saham yang sebelumnya ya. Nah, ini yang harus hati-hati. Mau beli di mana ya, tunggu aja, tunggu inilah turun pasti dikasih kok, sabar aja. Ini kalau misalnya WLTJ beli 1475, jual di 1500, ini di resistennya ya 2%. Kalau misalnya gak sabar 2%,
sabar dikit ya, di sinilah di harga hari ini ya 3% ya kan. Jadi beli di support, jual di resisten, jangan beli di resisten jual di support gitu. Karena ini kan udah saya bantu gambarkan gitu. Nanti tinggal Bapak Ibu belajar lagi nyari ini gimana sih nentuin harga seperti ini gimana nariknya gitu. Ya kalau Bapak Ibu masih narik satu 3 tick gitu ya, kayak saya mungkin juga miss nih 2 tick atau 3 tick gitu ya. Tapi ya nggak masalah, yang penting tahu oh ini loh di sini saat di sini nih kita harus apa gitu. Ya. Jadi miss sedikit buat gambar garis itu kan beda-beda pandangannya orang. Gambar saya pun dilihat orang mungkin belum tentu benar, cuma ini senyamannya saya gitu. Yang penting membuat trading kita itu yakin, oh ini harga segini ini supportnya, belilah, aman nih pasti gitu. Oh ini di sini resistennya nih, nggak kuat ini, nggak kuat nembus atau balik, tarikan, jual deh gitu ya. Jadi itu tergantung Bapak Ibu lagi. Lalu AMSP saham kelima ya. Ini AMSP juga menarik banget sih kalau menurut saya ya. Jadi volume udah besar di akun asing, tembus resisten. Ini wah gurih nih ya untuk AMSP ya. Jadi ini kalau dia tembus support ini resisten ini 995, besok tembus terus confirm ya. Udah nih mulai dia akan reversal ya, ini crossing terus ya volume nggak harus volume tinggi lah ya, tapi maksudnya asing, kalau nggak asing terus nggak akum nggak apa-apa gitu, yang penting jebol ini udah nih enak nih. Ini lihat ya 995 ditabrak tarik mental ya kan, tabrak jebol nggak jebol, begitu jebol turun ke bawah, mau naik lagi susah nih, turun lagi ke bawah, begitu ini besok menguji tembus langsung terbang ya kan. Nah ini jadi support, salah satu support kuat nih 995 ini. Nah kita lihat besok responnya IHSG gimana terhadap perdagangan si HMSP ini. Kalau secara 3 hari ya sampai tanggal 9 normal lah hitungannya ya, nggak ada distribusi, nggak ada akumulasi ya, normal aja gitu. Jadi tapi ini good banget, 1, 2, 3, 4 hampir ke 5 ya nembus resisten. Jadi ini bagus banget ya HMSP. Jadi bisa jadi inilah watchlist. Kalau misalnya besok gagal tembus ya mungkin ke 940 dulu. Nah tunggu aja di situ. Ya ini nanti di sini support kuat nih. Ada satu support dinamis, terus ada support 60. Nanti juga mungkin mendekati support MA20. Nah udah tunggu aja di situ. Ya kemungkinan besar ada pantulan, bisa lanjut rally lagi. Itu ya HMSP ya. Yang terakhir GGRM. Ya GGRM nggak sebagus MSP ya, cuma ini memang dia posisi di support kerasnya dia lah GGRM ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini sekarang posisi 9. Untuk GGRM gimana Bapak Ibu, menarik mau beli untuk cuma swing aja ya. Nih lumayan 5%. Ketemu nih ya saham yang bisa di swing pendek 5%. Kok cuma 5%? Lumayan di pasar yang lagi volatil 5% itu gurih ya, apalagi saham seperti ini gitu. Saham harga mahal yang sebenarnya lot tipis, cuma tetap volumenya besar ya karena harganya mahal, cuma ya 5% tuh lumayan gitu. Susah lo dapat 5% di saham di IHSG lagi dikocok-kocok kayak gini ya. Karena pada ARB juga banyak, ARB yang di akum juga banyak. Nah ini kalau nggak pernah ARB loh GGRM nih ya kan, berarti kan kuat gitu. Nah tinggal kita maintenance-nya, ini lagi di support. Terus kalau jebol gimana? Ya udah jebol, cut loss. Nih toleransi terakhir ya GGRM dah di 29.850. Dah itu toleransi terakhir kalau Bapak Ibu mau beli ya. Toleransi terakhir nih cut loss di sini dah. Mau nambah muatan di sini terserah, bisa. Tapi kalau jebol tutupan dah close. Gak usah main-main lagi. Karena ini support terkuatnya dia. Dijebol lagi udah nggak tahu sampai mana Bapak Ibu ya, kita nggak tahu dah. Oke, itu ya GGRM ya. Jadi untuk jangka panjang sih saya kurang rekomen, cuma lebih baik HMSP ya
kalau untuk jangka panjangnya, karena ini udah terlihat mau reversal. Cuma kalau GGRM ini belum, ya dia main di sini aja nih, tembus ya gitu ya. Jadi kalau main GGRM, beli aja di support resisten jual, di support resisten jual gitu. Oke, gitu aja Bapak Ibu untuk video kali ini untuk consumer good. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan chat di kolom komentar, kita diskusi bersama, kita evaluasi lagi nanti saham-saham seperti ini ya, kita review lah beberapa hari sekali gitu. Begitu ada pergerakan bagus, nanti saya screening, ada bagus kita bahas. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, chat di kolom komentar. Nanti entah saya balas di komentar atau saya buatkan videonya gitu ya. Baik Bapak Ibu, cukup sampai di sini. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Semoga kita bisa cuan di bulan Mei ini ya, yang penuh isu-isu nggak jelas. Salam sehat Bapak Ibu semua.